Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di siang hari ini kita jumpa kembali di perkuliahan penulisan dan penyajian artikel. Sholawat teriring salam, marilah senantiasa kita sanjung agungkan pada suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu, agar kegiatan kita pada siang hari ini mendapatkan berkah dari Allah, marilah kita sama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kegiatan hari ini adalah presentasi untuk mereview artikel yang telah ditulis oleh rekan-rekan mahasiswa RPL MKGSD 2024. Namun sebelum presentasi, ada baiknya saya absen terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Oke, Ibu Suciana hadir ya. Ibu Restifani hadir. Hadir. Bapak Wagino hadir. Bu. Baik, Ibu Eka Sunaryanti hadir. Hadir, Bu. Baik, Ibu Tri Damayanti hadir. Hadir Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Bisa kita mulai ya, Bapak dan Ibu, untuk petugas yang presentasi pertama kali, seperti yang sudah kita sepakati kemarin ya, dari Pak Wagino. Ya, pada Pak Wagino disilahkan. Aku lagi buka ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ari yang telah memberikan waktunya. Sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya di sini untuk memaparkan tugas review jurnal milik Bu Tri Damayanti. Sebenarnya nanti kalau ada buku kita bersama-sama dalam review jurnal, kemarin khusus bagi Bapak dosen kita, Dr. Rizal Perdana, mohon nanti saran dan masukannya. Baik, saya akan mulai dari review jurnal yang saya dapat lakukan untuk Bu Tri Damayanti. Secara keseluruhan, naskah memiliki gagasan yang baik, yaitu dengan judul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik berbasis PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa SD pada topik cahaya dan sifat-sifatnya. Dan penyajian datanya data kuantitatif yang menunjukkan efek besar, namun naskah perlu perbaikan secara substantifnya pada struktur metodologis, pelaporan statistik, konsistensi bahasa, dan dokumentasi etika agar dapat dipublikasikan dengan baik. Rekomendasi secara umum ini yang harus diperbaiki. Yang pertama, pelaporan statistik, yaitu misalnya tambahkan nilai uji T-nya, bagaimana perbedaan, serta bagaimana efek size dihitungnya. Kemudian yang kedua, pernyataan izin atau etik, jelaskan waktu pengumpulan datanya. Kemudian yang ketiga, perbaikan metodologi, misalnya penjelasan samplingnya, kontrol variabel, validitas, dan reliabilitas instrumen, terutama rubrik observasi. Ada proses penilaian butir esai atau scoring dan interpret
writer reliability. Yang keempat yaitu penting bersihkan teks yang ada typo dan konsistensi bahasa, yaitu bahasa Inggris tentang abstrak elemennya. Kemudian yang kelima, opsional sih Bu Tri ya, tambahkan analisis tambahan yaitu ANCOVA atau kontrol pretest untuk mengatasi non-equivalent groups. Untuk review perabnya, yang pertama judul dan cover back-nya ini sudah baik dalam kekuatannya, itu judul sudah informatif dan sesuai fokusnya. Kemudian penulis dan afiliasi tercantum, pastikan orsitnya email konsisten atau satu format. Ini saran perbaikan setelah saya melihat jurnalnya Bu Tri. Yang pertama, pertimbangkan menyingkat developing PBL based worksheet to improve critical thinking in elementary science, quasi experimental study untuk bahasa Inggrisnya. Kemudian cantumkan tanggal pelaksanaan penelitian, misalnya bulan atau tahun pada cover pack-nya atau metadatanya. Abstraknya berbahasa Inggris dan abstrak bahasa Indonesia. Di sini saya tidak menemukan untuk abstrak bahasa Inggrisnya apa hilang atau tidak lengkap. Ketika saya unduh ternyata hanya ada abstrak bahasa Indonesianya, Pak, ya Bu Tri ya. Untuk nanti dipastikan ada versi Inggrisnya secara lengkap sesuai seperti abstrak yang dalam bahasa Indonesia. Ini saran tindakannya, misalnya laporkan statistik utama pada abstraknya, contohnya independent testnya, misalnya 50 siswa, berapa nilainya, P lebih kecil dari 0,01 atau kohens 1,65 sampai 2,45 yaitu 95%. Yang kedua, tuliskan ukuran sampel eksplisitnya, yaitu eksperimennya misalnya 27, kemudian kelas kontrolnya 25 siswa. Batasi abstraknya maksimum sesuai template jurnal biasanya 200 sampai 250 kata, dan pastikan abstrak bahasa Inggrisnya itu merefleksikan angka atau statistik yang sama dengan bahasa Indonesia. Untuk pendahuluannya yang sudah baik menurut saya itu konteks pendidikan abad 21, rujukan literatur PBL dan kebutuhan berpikir kritis yang jelas, dan sudah menyebutkan kerangka teori Yanis dan model ADDA yang bagus. Adapun catatan yang saya bisa sampaikan, yang pertama ada bagian teks yang bercampur. Nah ini yang ada yang apa namanya kayak mungkin salah ketik atau kayak mana itu harus dibersihkan ya Bu Tri ya. Kemudian landasan teori perlu dirapikan. Misalnya struktur alur argumen dari kesenjangan, mengapa PBL, kenapa LKPD, dan gap in literaturnya lebih tegas. Kemudian eh, saran tindakan itu hapus tag yang rusak tadi, lakukan proofread secara menyeluruh agar tidak ada yang tadi ada mungkin salah ketik dan lain sebagainya tadi harus dihapus semuanya. Yang kedua, tambah subjudul singkatnya, misalnya problem statementnya. Tentang hipotesis secara eksplisit, misalnya hipotesis pertama, siswa yang belajar dengan LKPD, BBL akan memiliki skor berpikir kritis untuk post test yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrolnya atau P lebih kecil dari 0,05. Perkuat link antara ENIS 2011 dan bagaimana tiap indikator dioperasionalkan dalam instrumen. Kemudian metodenya ada desain, subjek, dan prosedur instrumennya. Sini Ibu sudah menyebutkan model ADDA, desain non-equivalent control group, instrumen teks, yaitu essay, observasi, dan rubriknya, kemudian reliabilitas Cronbach's-nya, alpha 0,8 untuk tes esainya. Adapun catatan yang bisa saya temukan, yang pertama sampling dan alokasi,
Tidak dijelaskan apakah kelas dipilih secara acak atau convenience, kemudahan atau kepraktisan. Nanti akan timbul potensi selection bias yang harus diakui dan dijelaskan. Kemudian ada pretest equivalence. Tidak ada pelaporan skor pretest antara kelompok. Apakah ekuivalen sebelum interferensi? Kalau jika ada data pretestnya harus dilaporkan dan dianalisis. Detail instrumennya perlu dilampirkan appendix-nya, item soal esainya, rubrik secara lengkap, contoh scoringnya, bagaimana skor dilatih, apakah ada interpret reliability atau reliabilitas antar penilai untuk rubriknya. Kemudian prosedur interferensi, durasi disebutkan di situ 5 kali pertemuan. 1 kali pertemuannya 2 kali 35 menit. Itu dijelaskan setiap kegiatan pertemuan itu lampiran lesson plan-nya secara singkatnya saja. Kemudian analisis statistik disebut independent test dan mean Whitney. Perlu alasan penggunaan normality. Next, Bu. Etika tidak ada pernyataan persetujuan etisnya. Ini krusial terutama jika melibatkan anak-anak. Saran dan tindakannya, misalnya tambahkan paragraf sampling dan yang bias, jelaskan bagaimana kelas atau partisipan dipilih, siapa yang menentukan alokasi ke kelas A, kelas eksperimen atau ke kelas 5B, dan implikasi non-random assessment. Kemudian pretestnya, laporkan nilai rata-ratanya untuk tiap kelompok dan uji perbedaan awalnya. Kemudian instrumen lampiran appendiknya, item soal esainya, rubrik analitik lengkap, contoh ada jawaban dan skornya. Jika belum dihitung, lakukan scoring oleh 2 penilai dan dihitung I, CC, dan CAP-nya. Yang keempat, analisis, laporkan tes statistik lengkap untuk tiap indikator. Ini diberikan juga lebih kurang nilai rata-rata pre-testnya atau post-testnya. Yang kelima yaitu fidelity dan teacher training, uraikan durasi briefing gurunya, materi pelatihannya apa, dan alat monitoring lembar observasi fidelity-nya dan laporkan hasilnya, misalnya berapa persen. Etikanya tambahkan pernyataan persetujuan dari komite etika, referensi izin, atau jika tidak ada jelaskan informate konsisten orang tua atau guru bagaimana anonymization dilakukan. Untuk tapi yang hasil itu sudah menyajikan perbandingan skor rata-rata per indikator, yaitu P lebih kecil dari 0,01 atau effect size-nya besar, ada tabel yang ringkas juga. Di sini ada catatannya, di antaranya itu nilai statistik uji T-nya, tabel tidak menyertakan PNSD atau SE-nya. Kemudian perhitungan effect size-nya perlu transparansi atau metodenya. Cukup besar, pastikan tidak ada kesalahan perhitungan. Dan penggunaan 2 uji t-test dan man Whitney-nya perlu dijustifikasi, biasanya salah satu dipilih sesuai asumsi. Tabel observasi deskriptif baik, tetapi perlu frekuensi atau proporsi yang terukur, misalnya skor rubrik rata-rata per indikator. Kemudian untuk sarannya, yang pertama untuk setiap tabel tambahkan kolom min-nya atau nilai rata-ratanya, baik itu pretest maupun post-testnya. Kemudian cantumkan uji normalitas Shapiro-Wilk dan homogenitasnya dalam lampiran. Jika asumsi tidak terpenuhi, gunakan non-parametriknya. Sertakan contoh hitungan efek size atau lampirkan skrip kalkulasi di appendix-nya. Kemudian tambahkan 1 atau 2 grafik yang menunjukkan perubahan rata-rata antar kelompok. Jika ada data observasi kualitatif atau ringkas dengan kutipan, contoh siswa atau observasi itu diterjemahkan atau dianonimkan. Di sini ada tahap diskusi.
Itu di situ di artikel Ibu mengaitkan hasil hasil dengan literatur PBL dan aspek konstruktivis menekankan signifikansi praktis. Adapun catatannya yaitu diskusi terlalu menekankan hal positif tanpa mengeksplorasi alternatif penjelasan. Misalnya efek pengajarnya, atau efeknya, perbedaan awal antar kelompok. Kemudian kurang integrasi dengan keterbatasan desain kuasi eksperimennya. Terus kurang rekomendasi implementasi praktis yang konkret. Misalnya modul pelatihan guru atau cara adaptasi untuk topik lain. Demikianlah hasil review dari saya untuk artikel Bu Tri Damayanti. Adapun kalau ada tanggapan dari Bu Tri silakan, atau teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Pak Wagino atas paparannya mereview artikel Bu Tri. Luar biasa, bagus sekali Pak Wagino, runut ya, dari abstrak sampai dengan daftar pustaka, semua direview. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Nanti di bagian terakhir, jika ada yang mau didiskusikan atau tanya jawab, boleh. Ya. Oke, untuk yang berikutnya, Ibu Suciana. Ya. Ya. Oke, Ibu Suciana, disilahkan. Ya, masuk Bu Suciana, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Ada Bu Andi selaku moderator. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beberapa hal yang sudah saya review dari jurnal Pak Wagino. Yang pertama, ini ada di bagian abstrak. Bapak bisa pertimbangkan menyingkat kalimat tujuan agar lebih langsung dan efektif. Karena di sini kayak masih kurang efektif gitu. Tapi diperbaiki sedikit aja sih. Gitu. Kemudian untuk di bagian pendahuluan, itu jelaskan lebih tegas bagian yang menjadi celah penelitian agar pembaca memahami urgensi penelitian ini. Jadi langsung kayak kira-kira penelitian ini apa sih gitu, biar langsung orang paham, oh penelitian tentang ini gitu. Ternyata dia menggunakan ini seperti itu. Jadi biar menarik juga artikelnya. Selanjutnya, ada beberapa kalimat masih terlalu panjang dan kompleks. Disarankan untuk memecah kalimat menjadi dua bagian agar lebih mudah dipahami pembaca. Untuk selanjutnya, di bagian tinjauan pustaka, itu ada tambahkan analisis perbandingan singkat antar hasil penelitian agar bagian ini tidak hanya deskriptif. Kayak contoh ada tabel sedikit perhitungannya boleh dimasukkan. Kemudian baru di bawahnya dikasih penjelasan atau gambarannya. Selanjutnya ada tambahkan analisis perbandingan singkat. Ya, itu sama di bagian yang struktur LKPD-nya sudah mulai ada perhitungan kan. Terus di metode penelitian, jelaskan mengapa Anda itu menggunakan model ADI. Dipilih dibanding model RND lainnya. Jadi ada penjelasan sedikit gitu. Kenapa menggunakan RND dan ada ADI-nya. Selanjutnya, pastikan penggunaan istilah asing seperti problem-based learning disertai terjemahan pada penyebutan pertama saja. Jadi sisanya tuh cukup PBL aja. Seperti itu. Kemudian, format penulisan referensi sudah cukup konsisten, namun disarankan untuk memeriksa kesesuaian dengan gaya apa. Misalnya tahun di dalam kurung, setelah nama penulis, atau sesuai kaidah penulisan dari artikelnya, dari rumah jurnalnya. Selanjutnya di bagian hasil dan pembahasan,
Membedakan lebih tegas antara hasil data dan pembahasan analisis, interpretasi dan perbandingan dengan teori. Selanjutnya ada lagi bedakan lebih tegas antara hasilnya tadi. Hindari penggunaan kata berulang seperti LKPD berbasis PBL. Di setiap paragraf gunakan variasi istilah seperti lebar kerja ini atau produk yang dikembangkan. Oke, selanjutnya. Di bagian kesimpulan dan saran, buat saran lebih operasional. Misalnya, guru dapat menerapkan LKPD ini pada topik topik X dengan langkah Y gitu. Jadi kayak dikasih tahu loh bahwa ini bisa digunakan, bisa diterapkan gitu, supaya dia paham. Terus, pastikan semua sitasi di teks tercantum dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Jadi dicek kembali nanti daftar pustakanya sudah sesuai belum dengan sitasi yang ada di atas. Simpulan review jurnal. Secara keseluruhan artikel pengembangan LKPD punya Pak Wagino disusun dengan struktur ilmiah. Ini memiliki kontribusi nyata dalam pengembangan bahan ajar, inovatif yang selaras dengan kurikulum Merdeka dan penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian, namun hasil review menunjukkan beberapa hal yang tadi diperkuat agar kualitas naskah meningkat baik dari sisi substansi ilmiah maupun keterbacaan akademiknya. Kuatan artikelnya juga sudah saya masukkan di sini. Struktur penulisan sudah lengkap, ada abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode hasil, pembahasan baik, penyajian data hasil penelitian disertai tabel, persentase, dan analisis endgame yang jelas. Topik penelitian relevan dan aktual dengan kebijakan pendidikan nasional. Baik, selanjutnya eh, topik penelitian relevan dan aktual dengan kebijakan tadi, referensi yang digunakan cukup banyak dan sebagian besar mutakhir dari 2020 sampai 2024. Aspek yang perlu diperbaiki tadi ya yang sudah saya tulis di atas dan ini sudah saya eh, simpulkan di bagian aspek yang perlu diperbaiki, baik dari konsistensi ejaan dan sitasi, bahasa dan gaya penulisan, kemudian pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, dan pembahasan. Penilaian umumnya uh, ada di situ baik, ada cukup baik, kemudian bahasa dan ejaan baik, referensi dan sitasi cukup baik. Simpulan artikel ini layak diterbitkan dengan revisi minor, terutama pada penyempurnaan bagian tinjauan pustaka, argumentasi metode penelitian, dan perbaikan gaya bahasa akademik. Setelah revisi dilakukan, artikel ini akan menjadi publikasi ilmiah yang solid dan bermanfaat untuk pengembangan pembelajaran PPKN berbasis problem based learning di sekolah dasar. Mungkin itu yang bisa saya review dari punyanya Pak Wagino. Untuk keseluruhan, mohon maaf kalau memang dari reviewan saya ada yang salah atau memang saya yang memang kurang teliti atau bagaimana. Semoga bisa diterima dengan Pak Wagino juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke moderator. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Suciana yang telah menyampaikan review dan masukan artikel untuk Pak Wagino. Selanjutnya
Setelah Bu Suci, Oh ya Bu Eka. oke. Selanjutnya Bu Eka akan menyampaikan review artikel. Pada Bu Eka disilahkan. Oke, terima kasih Bu Ari atas waktunya. Saya screen dulu ya. Bisa. Kelihatan kan? Masukkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview tesis dari Ibu Suciana. Sinyalnya mana ya? Oh, mau. Boleh, ini kayaknya sinyal bentar deh. Nggak mau loading. Saya stop dulu kalau gitu. Bisa. Mm-mm. Udah. Mm-mm. Nggak mau ya? Mm-mm. Laptop mati. Nunggu dulu. Sabar ya guys. Boleh, boleh. Di file saya ada nggak sih? Coba. Oh, udah. Ini bisa nih. Punya ibu udah ke-download belum? Ya udah. Tarik dulu. Ada di HP ternyata. Oke. Baik. Kelihatan ya? Mm-mm. Di sini saya akan mereview penulisan dan tugas dari penulisan dan penyajian artikel ilmiah. Di sini saya akan mereview jurnalnya dari Ibu Suciana dengan berjudul Pengembangan ELKPD berbasis Problem Based Learning dengan worksheet untuk meningkatkan hasil belajar pada mapel Bahasa Indonesia di kelas 5, yang dimana dibuat oleh Ibu Suciana dengan pembimbing dan pembahas, yaitu ada Bapak Munaris, ada Bapak Rizal Perdana, dan ada Bapak Rangga Firdaus. Jurnal ini dari identitas jurnal, yaitu nama jurnalnya, untuk rumah jurnalnya itu ada di JBGMI, itu Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang saya lihat dengan volume 11 nomor 1 Mei 2025. Kemudian dengan ISSN yaitu dengan nomor 24771848 dengan ISN dengan 25801759. Untuk penulis sendiri yaitu ada Suciana, Munaris, Rizal Perdana, Rangga Firdaus. Kemudian untuk institusinya di Universitas Lampung.
Bagian latar belakang dari jurnal tersebut yaitu pembelajaran bahasa Indonesia di SD masih kurang interaktif dan didominasi dengan metode ceramah. Hasil belajar rendah karena media sangat konvensional dengan yang monoton. Kurikulum Merdeka menuntut pembelajaran itu yang aktif, yang konseptual masalah. Untuk solusinya itu mengembangkan APD berbasis Problem Based Learning atau PBL menggunakan live worksheet. Dalam tujuan penelitian tersebut itu mengembangkan ELKPD berbasis Problem Based Learning atau PBL dengan live worksheet untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5 di SD. Saya juga melihat dalam fokus penelitian itu validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Untuk tinjauan pustaka sendiri dalam tes tersebut, ELKPD media belajar digital interaktif untuk mendukung kemandirian belajar. Untuk problem based learning-nya itu berfungsi dalam mendorong siswa berpikir kritis dan memecahkan masalah nyata. Dalam live worksheet-nya sendiri, yaitu ada platform digital interaktif yang memuat audio dan visual. Jadi di sini sangat terlihat dalam jurnal atau tes tersebut sangat dibutuhkan oleh siswa.